Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Abrar dan Muhammad Junaid akan menjelaskan mengenai materi stek atau tumpukan. Dalam hal ini, implementasi dari LIFO atau kadang disebut dengan last in first out. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui definisi stek itu sendiri. Jadi stek kadang disebut dengan tumpukan. Definisinya itu adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari satuan data. Jadi pada stek itu sendiri, penambahan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir stek, di mana tumpukan yang paling atas itulah yang akan dikeluarkan paling pertama. Di sini posisi tersebut kadang disebut dengan puncak stek atau top stek. Jadi stek itu bersifat default seperti yang saya katakan di awal, last in first out, di mana yaitu yang terakhir masuk ke dalam stek itulah yang pertama keluar dari stek itu sendiri. Jadi saat kita masukkan sebuah data, maka data yang paling terakhir kita input itulah yang dapat kita ambil atau keluarkan yang paling pertama. Di sini ada tampilan contoh dari stek. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu stek dari gambar yang kedua ini. Di sini ada 5 tumpukan buku. Buku yang paling bawah itu buku chemistry, kemudian buku English, C++ programming, word history, dan applied math. Jadi saat buku ini ditumpuk, maka buku yang paling terakhir ditumpuk itulah yang akan paling pertama kita ambil. Dalam hal ini, buku applied math, di mana buku ini adalah buku yang paling terakhir kita inputkan atau masukkan. Maka buku inilah yang akan paling pertama kita outputkan saat mengambil buku tersebut. Lanjut, kelebihan dan kekurangan stek. Pertama kita perlu tahu apa kelebihan dari stek itu sendiri. Di sini ada 5 kelebihan dari stek. Pertama, membantu mengelola data dengan metode LIFO, last in first out. Yang kedua, secara otomatis membersihkan objek. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Yang keempat, ukuran variabel tidak dapat diubah. Dan yang kelima yaitu mengontrol memori secara mandiri. Itu beberapa kelebihan. Selanjutnya, kekurangan dari stek itu ada 3. Yang pertama, memori stek sangat terbatas. Yang kedua, ada kemungkinan stek akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Dan yang ketiga itu tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Kemudian operasi dalam stek. Dalam hal ini bahasa yang digunakan yaitu bahasa Pascal. Di sini ada 6 operasi stek. Yang pertama itu inisialisasi, di mana operasi ini digunakan untuk memasukkan sebuah stek. Yang kedua, push, atau kita gunakan untuk menambah item atau menginput item pada stek yang paling atas. Yang ketiga, ada yang disebut dengan operasi pop, di mana pop ini digunakan untuk mengambil item pada stek paling atas. Operasi yang keempat is empty, di mana operasi ini digunakan untuk mengecek apakah stek itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka is empty ini akan mengembalikan nilai yang bernilai true. Kemudian is full. Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah stek sudah penuh. Dan operasi yang terakhir itu yaitu adalah operasi pick, di mana operasi ini digunakan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapus data tersebut. Kemudian bagian-bagian stek. Jadi di sini ada gambaran bagaimana stek itu sendiri. Di sini ada 4 tumpukan huruf. Tumpukan yang paling bawah itu ada huruf A,
diikuti huruf B, huruf C, dan huruf D. Di sini ada yang dikenal dengan top. Top itu menunjuk posisi data terakhir atau data yang paling atas pada stack. Di sini dalam hal ini adalah huruf D yang berfungsi sebagai top. Terus elemen yang berisi data ada dalam stack bagian ini yang berbentuk array. Jadi di sini stack itu sebenarnya bersifat menggunakan array. Kemudian ada yang disebut dengan max stack, di mana max stack ini adalah variabel yang menunjukkan maksimal banyaknya elemen dalam stack. Selanjutnya implementasi stack yang akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Junaid. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi ya, di sini ada cara untuk kita mengimplementasikan stack ya. Jadi kurang lebih itu sebenarnya ada 4 ya. Ada juga menggunakan tree, ada juga menggunakan graphic. Cuman ya, yang umum digunakan itu ada 2 ya, array dan linked list. Oke, kita akan bahas dulu dari segi array-nya ya. Jadi array itu adalah tipe data yang adalah salah satu pengimplementasian dari stack yang paling sederhana dan menawarkan akses acak ke pengguna berdasarkan indeks. Nah, jadi kelebihan si array ini ya mudah untuk diimplementasikan karena array ini sebelum kita implementasikan pada stack, kita ini memang mematok datanya si array ini berapa maksimalnya. Contoh, saya hanya akan mematok datanya si array ini untuk stack saya nanti ya, bukan saya nanti itu hanya sebesar 5 data, berarti saya akan array 1,5 ya. Itu kemudahan array karena memang dia sudah dipatok sebelum dijalankannya sebuah program atau dijalankannya sebuah stack nanti. Nah, kekurangannya si array ini ya, ini tidak terlalu dinamis karena tadi jadi itu kelebihannya juga menjadi kekurangannya si array tadi. Karena si array ini tadi datanya dipatok memang dari awal sehingga datanya tidak dapat berubah-ubah. Jadi ketika saya hanya mematok data yang bisa masuk tumpukannya hanya 5 sebesar 5 data, berarti otomatis hanya 5 data yang bisa masuk ke sana. Tidak bisa 6, tidak bisa 7 dan 8. Karena saya sudah mematoknya sebelum program dijalankan tadi. Nah, berbeda dengan linked list. Jika linked list ya, ini adalah sebuah antrian ya. Ini ada implementasi stack yang kedua namanya linked list atau antrian. Nah, linked list ini juga sama seperti array, juga bisa digunakan pada stack. Berbeda dengan linked list tadi ya, dengan array tadi maksudnya linked list ini dia dinamis karena datanya ini bisa berubah-ubah ketika program dijalankan. Nah, jadi bisa dibaca sini ya, operasi dasar dari stack adalah menambahkan data push ya, dan menghapus data itu namanya pop. Dengan menggunakan linked list, operasi push ini diganti dengan add upfront ya. Dan operasi pop ini yang mengambil data itu bisa diganti dengan back at front ya. Jadi itu dia mengambil data dari belakang juga. Nah, linked list ini sistemnya menggunakan skema FIFO, first in, first out. Ya, yang pertama kali masuk, dia yang pertama kali keluar. Namanya juga antrian, toh. Namanya juga antrian. Sama seperti kita kalau mengantri di toko atau mengantri di sebuah kasir, pasti yang pertama kali datang dialah yang pertama kali dilayani. Ya, kalau array itu berbeda juga ya. Pengimplementasi ini itu adalah default, last in, first out. Siapa yang masuk terakhir datanya, tumpukannya, dialah yang pertama kali keluar. Seperti tadi yang dijelaskan sama teman saya, Abrar, seperti tumpukan buku dan tumpukan data. Nah, jadi sini array ya ini dia gampang digunakan karena memang simple. Kenapa? Karena pengimplementasiannya itu kita lakukan sebelum jalannya program. Sudah dipatok memang datanya. Berbeda dengan linked list tadi. Kalau linked list dia itu dinamis, datanya berubah. Sehingga kekurangannya dari linked list adalah harus membutuhkan memori yang ekstra atau harus memiliki memori yang besar. Ya, karena itu tadi datanya bisa berubah-ubah sesuai keinginan. Nah, baik, jadi sini untuk contoh program selanjutnya di slide selanjutnya saya akan menggunakan array. Baik, bisa dilihat sini ya. Nah, bisa dilihat di sini ada 2 gambar ya. Ini gambar yang pertama ya, dan ini gambar kedua. Mari kita fokus ke gambar pertama dulu. Nah, ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Pascal untuk implementasian stack saya menggunakan array. Baik, di sini pertama-tama ya bisa teman-teman
lihat di sini saya membuat judul program dengan nama latihan stack. Lalu saya akan menggunakan library dari Pascal ya, uses CRT, lalu membuatkan tipe record ya, tipe dengan nama tstack ya. Saya akan merecord dan membuat dua atribut, yaitu ada atribut text dan ada atribut top. Nah, saya akan jelaskan dulu atribut text ini, dia tipe datanya array ya. Dia menyimpan data 1.5. Ya, artinya dia menyimpan 5 data atau dari integer, yaitu tipe datanya integer atau numerik ya. Dia menyimpan 5 data numerik. Jadi yang akan kita input nanti di jalani program itulah tipe data numerik yang akan kita tumpuk. Contohnya kita memasukkan data pertama 11, lalu data kedua itu 12, data ketiga 14 dan seterusnya sampai 5 data ya dari integer tadi numerik. Lalu kita buat atribut dari stack ini, atribut yang kedua itu adalah top. Ya, sama seperti yang tadi teman saya jelaskan ya, Abrar, bahwa ada pointer. Nah, pointer ini adalah seperti tanda panah yang merujuk pada data terakhir tadi. Nah, di sini kan kita menggunakan skema LIFO ya, LIFO. Last in, first out. Data yang paling terakhir masuk, ialah yang paling terakhir keluar. Sama seperti tumpukan buku. Ketika buku ditumpuk, ya buku 1, ada buku 2, ada buku 3, buku 4, dan buku 5. Pasti yang pertama kali keluar adalah buku nomor 5. Karena nomor 5 lah yang terakhir masuk dari tumpukan buku itu. Nah, pointer ini atau si top inilah yang berfungsi sebagai penunjuk atau penunjuk buku yang terakhir itu. Jadi siapapun yang ditunjuk oleh pointer ini ya, oleh si top ini, itulah yang akan di-pop tadi. Atau itulah yang akan dikeluarkan dari tumpukan tadi. Nah, itu adalah top atau pointernya, penunjuknya, indikator. Oke. Lalu di sini kita akan membuat sebuah variabel bernama tumpukan yang tipe datanya tstack. Nah, tipe datanya tstack kenapa? Karena kita akan memakai tipe data yang ini tadi, yang kita buat, yang record tadi ya. Nah, kita membuat variabel tumpukan dengan tipe data tstack. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk implementasi stack ya, menggunakan skema LIFO dan array pada bahasa pemrograman Pascal, kita pertama menginisialisasikan stack ya. Jadi kita di sini menginisialisasikan stack-nya menggunakan function. Ya, sebenarnya bisa menggunakan prosedur juga bisa. Cuman di sini kita menggunakan function karena ada tipe data kembaliannya. Bisa dilihat sini kita membuat sebuah function dengan nama initStack ya. Dengan parameternya ya dibuatkan lagi di dalam functionnya initStack variabel ya, kita buat variabel baru stack dengan tipe data tstack tadi ya, sama seperti yang di atas. Ya, record yang kita buat sebelumnya. Dengan tipe data kembaliannya itu boolean, berarti hanya 2, yes or no. Kalau bukan 1 berarti 0, kalau bukan yes berarti no. Ya, di sini function initStack ya dengan parameter stack dengan tipe data tstack yang tipe data kembalinya boolean. Lalu sini kita membuat badan pemrogramannya untuk function ini begin end ya, di dalamnya ada stack.top. Nah, di sini stack.top kita akan membuat sebuah ruangan kosong ya. Makanya sini stack.top yang indikatornya itu menunjuk sama dengan 0 atau kondisi stack kosong. Jadi betul-betul kita membuat sebuah seperti kardus ya, kardus yang nanti kita akan isi tumpukan buku, itu betul-betul kita hanya membuat sebuah kardus kosong saja. Di sini adalah kondisi stack kosong ya. Lalu ini stack true ya, karena memang kondisinya masih kosong, belum ada ikutan apa-apa. Ataupun juga tidak ada sini nilai untuk stack, makanya masih kosong. Jadi bernilai true. Oke, kita end di sini. Lalu selanjutnya kita akan menginisialisasikan push ya. Seperti yang dibilang teman saya tadi, Abrar, push itu digunakan untuk menambahkan data ya, atau mendorong data masuk ke kardus ini ya, stack tadi yang kosong. Jadi sini ya, item pada stack ini untuk push ya, ditambahkan pada tumpukan paling atas. Ya jelas, sama seperti kita menumpuk sebuah buku pada kardus atau lemari, pasti kita akan memulai dari atas ya, tidak mungkin kita tumpuk dari bawah. Lalu kita sini ya, function push ya dengan parameter kita buat tadi ya, tipe data stack, variabel stack dengan tipe datanya tstack. Lalu ada lagi variabel data dengan tipe data integer. Tipe data kembalinya sama seperti tadi di atas, boolean ya. Kalau bukan yes, kalau bukan true, ya pasti false. Ya, kita buat badan programnya untuk function push. Di sini ya, bisa kita baca, di sini ada perkondisian atau percabangan ya, menggunakan logika if dan else. Di sini ya,
Jika cara bacanya seperti ini, jika high ya, jika misalkan indikatornya sudah merujuk pada angka paling atas ya, bisa kita lihat data yang kita patok di atas ini hanya sebesar 5 data ya, 1 sampai 5 dari integer. Berarti hanya 5 buku saja yang bisa masuk ke dalam kardus yang saya buat tadi ya, yang pada saat inisialisasi stack kosong. Ya, bisa dibaca seperti ini ya. Jika indikator ya stack tadi ya, stack top indikatornya sudah menunjuk pada data kelima, maka dia akan memberikan informasi Redline ya. Redline ini berfungsi untuk mengeluarkan teks ya. Jadi tumbukan telah penuh. Karena data yang kita masukkan itu hanya 5 ya, tidak bisa lebih dari 5. Contoh 6, 7, 8 dan seterusnya tidak bisa. Dia akan mengeluarkan info tumbukan telah penuh ya. Berarti push itu bernilai false. Kita tidak akan bisa menambahkan data lagi ketika datanya sudah lebih dari 5. Berarti penginisialisasian push di sini tidak dilakukan karena datanya sudah penuh. Ya, begitu. Lalu kita akan keluar, nah else begin. Dari sini kita akan melakukan perintah inc atau increase ya, increment yang menambahkan. Di sini perintah inc atau increment, increase digunakan untuk menambahkan nilai bilangan bertipe data numerik sebesar 1. Jadi sini kita akan menumpuk datanya sebesar satu data. Ya, itu adalah increment atau increase ya, menambahkan. Di sini bisa dilihat increase ya, INC. Ini kita akan menambahkan di stack top. Tadi di atas ini ya. Stack top itu indikator yang menambahkan ya data melalui paling atas ya, lewat tumpukan paling atas. Karena kita menumpuk buku atau menumpuk data di sini stack ini itu mulai dari atas dengan skema LIFO. Last on, first on. Oke, di sini ada stack ya, stack top sama dengan data. Ini tipe data ini nanti kita akan masukkan di sini ya. Kita akan membuat variabel data sini. Nah, data inilah yang kita akan input nanti di penginputan. Ya, jadi sini ketika datanya masih kosong ya, masih di bawah 5 ya. Ini push-nya akan bernilai true karena memang kita masih bisa memasukkan datanya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, array ini mematok data hanya sampai 5 data. Ya, dan ketika datanya masih berada di bawah 5 data, ya contoh 4, maka inisialisasi push ini masih bisa dilakukan atau booleannya untuk push bernilai true karena masih bisa kita menambahkan data di dalamnya. Seperti itu. Itu untuk push ya, menambahkan data. Selanjutnya kita akan inisialisasi pop. Kalau tadi push itu adalah untuk menambahkan data, ya pop ini untuk mengeluarkan data dari tumpukan paling atas ya. Kurang lebih sama seperti tadi ya, seperti push. Ketika kardus saya kosong ya, if stack.top, ketika indikatornya menunjuk kardus kosong ya, sini sama dengan 0, then begin, lalu lakukan Redline ya, dia akan menampilkan teks, tumbukan telah kosong. Ya karena memang dalam kardus itu, dalam data stack saya itu tidak ada lagi data. Makanya dia akan menginfokan kita ya, atau memberi kita pemberitahuan, tumbukan telah kosong. Lalu popnya bernilai 0 ya, karena tidak ada data yang diambil di sana. Ya. And else begin ya, ketika datanya nilainya ya, ketika datanya ada 1 atau lebih ya, 1 2 3 4 5 sesuai array yang saya beri ya, sesuai dengan array yang saya berikan ya. Pop ini yang stack.text ini adalah stack.top, dia akan melakukan perintah dec atau bisa dikatakan decrease atau decrement, yaitu pengurangan tipe data bilangan tipe data bertipe data numerik sebesar 1. Kalau tadi INC increment adalah menambahkan data numerik sebesar 1, decrement atau decrease ini adalah kebalikannya. Dia mengurangi nilai bilangan bertipe data numerik sebesar 1. Jadi akan diambil dari tumpukan paling atas. Nah, ketika masih ada data dalam kardus saya atau ketika masih ada buku dalam kardus saya. Lalu kita N ya, kita N itulah tadi inisialisasi push dan inisialisasi pop. Nah, lalu setelah itu kita akan tadi seperti yang saya bilang, kita akan membuat variabel jawab data itu bertipe data byte ya. Jadi tipe data bit itu adalah bilangan desimal ya, sama seperti integer, sama saja, cuman dia ada range atau jaraknya. Hanya berjarak dari 0 sampai 255 ya.
Pertanyaan mungkin ada bertanya, mungkin kenapa kita nggak pakai integer? Ya karena memang data yang akan saya masukkan itu tidak sampai ribuan, hanya dari rentang dari 0 sampai 255 saja. Nah, itu. Jadi boleh menggunakan integer, ya, boleh menggunakan short int atau long int, tidak apa-apa. Oke, di sini kita akan mulai proses input program, ya. Begin clear screen ya seperti biasa, ya. Lalu kita akan mulai sini pengulangan ya. Di sini kata pengulangan, ini stack tumpukan, kita bukan repeat until. Nah, jadi ini program yang akan berulang-ulang terus. Ya, di sini bisa kita lihat ada repeat ya, write learn, sini data inputannya. Write learn nomor 1 itu adalah masukkan data ke dalam tumpukan. Kedua, keluarkan data dari tumpukan. Yang 0 itu keluar atau kita keluar dari program ini ya, exit. Nah, di sini kita juga akan menggunakan case of ya, pemilihan. Ada 3 pemilihan. Ketika saya menjawab 1, lalu kita akan memasukkan datanya ya, dibaca ke dalam data, lalu di-push ke dalam tumpukan dan data. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, push-nya tadi itu adalah menambahkan data ke tumpukan paling atas ya. Ketika kita memilih nomor 1. Nomor 1 itu adalah masukkan data ke dalam tumpukan. Nomor 2 ini adalah data tumpukan teratas sama dengan ya, kita akan memanggil pop atau kita akan mengeluarkan data dari tumpukan. Ketika kita memilih nomor 2 ya, kita akan mengeluarkan data dari tumpukan atau kita akan mengambil buku dari dalam kartus tadi itu dengan menggunakan pop ya. Di sini ada pop ya, dalam kurung sini ada tumpukannya. Berarti kita akan mengeluarkan data dari tumpukan. Ya. Ketika kita memilih 0, itu program akan keluar ya. Dan else, ketika kita memilih nomor yang salah, contoh 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya, kita akan diinformasikan, maaf, salah memasukkan tombol. Karena hanya ada 3 pilihan saja. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 0. Ya, kita end, di sini until jawab 0. Ketika kita memasukkan 0, maka program akan keluar. Oke, di sini ada readline ya untuk penahannya, dan untuk outputnya seperti ini. Ya, untuk outputnya seperti ini. Ya, sini sudah bisa lihat ya, sini masukkan data ke dalam tumpukan ya, keluarkan data dari tumpukan, nomor 0 keluar ya. Di sini saya akan memilih masukkan pilihan Anda ya. 1. Masukkan datanya. Di sini data pertama yang saya masukkan adalah nomor 1 ya. Lalu data kedua saya masukkan 2. Data yang ketiga saya masukkan nomor bilangan 3. Data yang sampai data ketiga ya. Di sini lalu kita akan mengeluarkan data dari tumpukan. Nah, bisa dilihat di sini saya memasukkan data hanya sebanyak 3 kali. Ya, data pertama itu 1, data pertama itu 2, data pertama itu 3. Otomatis dengan skema LIFO yang kita gunakan ya, last in first out, siapa data yang paling masuk paling terakhir, dia yang pertama kali keluar. Otomatis ketika kita memilih nomor 2 di sini ya, data tumpukan teratas itu adalah bilangan 3. Karena nomor 3 inilah yang terakhir masuk dalam tumpukan. Nah, jadi kurang lebih proses pengerjaannya seperti itu. Ya, menggunakan array dan skema LIFO ya. Kita menggunakan push ya, operator push untuk menambahkan dan pop untuk mengeluarkan data. Baik, ya mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk mengimplementasikan stack menggunakan array. Dan juga bisa dicoba-coba menggunakan linked list ya, dengan skema FIFO first in first out, yang data pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar. Itu adalah perbedaan mendasar dari FIFO dan LIFO tadi. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah pengucapan karena saya dan teman saya Abrar masih sama-sama belajar. Ya, semoga video ini bisa menjadi bahan referensi untuk kalian dan semoga bermanfaat untuk mata kuliah struktur data kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.